Perkenalkan, nama saya Rita Maharani Rome. Saya kelas F Teologi. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Firman Tuhan, keyakinan di hadapan Allah. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahku, itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Ya, dari pembacaan kita pada saat ini dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Disimpulkan dalam suatu tema, kebenarannya dikehendaki. Kebenarannya dikehendaki. Dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 merupakan sebuah penghayatan pemazmur bahwa Tuhan ibarat sang gembala yang menuntun kehidupan pemazmur. Tentang bagaimana Tuhan membimbing dan menghidupi kehidupan pemazmur ini. Ya, rasa percaya akan terbangun ketika kita mempercayakan kehidupan dan keberadaan kita kepada Tuhan. Ia menggadaikan dirinya sebagai objek gembalaan dan Tuhan sebagai gembalanya. Ya, sebagai seorang gembala tentu tidak akan pernah membiarkan gembalanya kelaparan, kehausan, dan tersesat. Pemazmur menemukan semua itu di dalam sosok Tuhan yang tidak pernah membiarkan dalam situasi apapun. Ya, di dalam pembacaan Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 12 menguraikan tentang bagaimana Petrus bukan berasal dari dirinya sendiri. Petrus ini bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari kuasa Kristus yang terletak bangkit dari kematian. Karena pada waktu itu Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka didatangi iman-iman dan kepala pegawai bait Allah. Orang-orang pada saat itu sangat marah kepada mereka karena mereka mengajar banyak orang. Akibatnya Petrus dan Yohanes ini
ditangkap dan dipenjara oleh para imam Yahudi. Iman-iman kepala dan pegawai bait Allah serta orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Namun ketika Petrus dan Yohanes diadili, kesempatan mereka untuk bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Petrus dan Yohanes menjelaskan bahwa dirinya hanya dipakai oleh Kristus sebagai sarana untuk menolong orang banyak dari berbagai penderitaan, karena kuasa Kristus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gereja dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Yesus bukan dengan kekuatan dan hikmat sendiri. Roh Kudus akan memakai tiap anak Tuhan yang memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan dan yang mau taat pada pimpinannya. Jangan pernah digentarkan oleh kuasa manusia dimanapun, karena kuasa Tuhan selalu nyata. Sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19-24 ini menguraikan bahwa anak-anak Allah berasal dari kebenaran, sehingga jika kesaksian itu menyatakan dengan dirinya, maka membentuk seorang mampu melakukan segala sesuatu. Segala yang benar di hadapan Allah. Anak-anak Allah adalah gambaran kedekatan dengan Allah, sehingga akan memampukan seorang memahami siapa dirinya. Dan apa yang Allah kehendaki. Untuk itu kita sebagai anak-anak Allah, dalam kehidupannya Tuhan masih anugerahkan kita melakukan perintah Tuhan dengan taat. Sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita menekankan kebenarannya dikehendaki. Kebenarannya dikehendaki. Hal ini hendak menjelaskan bahwa orang yang hendak berasal dari kebenaran pasti taat melakukan perintah Tuhan. Pasti taat melakukan perintah Tuhan dalam sikap dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Kerap kali kehidupan kita sebagai orang percaya kita nampakkan ketika kita hanya di dalam gereja. Ketika kita hanya di dalam gereja, artinya bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen hanya dibatasi oleh dinding gereja atau tembok gereja. Sebagai pelayan Tuhan di dalam gereja, kita sebagai pelayan Tuhan, kita menyatakan bahwa itu tidak benar. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah keluar dari gereja, kehidupan kita jauh dibandingkan ketika kita masih di dalam gereja. Sangat jelas pembacaan kita pada saat ini dari Yohanes 23 ayat 19-24 yang mau menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang dilahirkan yang berasal dari kebenaran. Kita dilahirkan berasal dari kebenaran. Hal itu juga nampak oleh Yohanes dan Petrus ketika ditangkap, dipenjara oleh
oleh para pemimpin Yahudi yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Namun mereka tetap menyatakan kebenaran di dalam kehidupannya yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Tentu menyatakan kebenaran bukanlah perkara yang mudah, tentu disertai dengan berbagai pergumulan. Menyatakan kebenaran ini pasti kita disertai dengan berbagai pergumulan hidup sebagai orang percaya, yang kerap kali akan membuat kita menyerah untuk menyatakan kebenaran. Kita takut kehilangan sahabat, kita takut kehilangan jabatan dan harta. Tetapi Yesus yang memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik dari Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, seperti itu juga yang dinyatakan pemazmur di ayat yang 23. Dalam sebuah penghayatan yang akan menuntun kehidupannya, yang akan selalu membimbing, juga menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Untuk itu, saudara-saudara, janganlah takut untuk menyatakan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Karena Allah akan menuntun kita untuk menyatakan kebenaran. Tuhan akan senantiasa menyatakan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Amin, firman Tuhan.